Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala usaha kita, semoga Allah menjadikan kita orang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki tahun baru 1445 Hijriah. Tadi sebelum maghrib tiba, kita masih berada pada tahun 1444. Maghrib tiba ganti. Sekarang sudah 1445. Oleh karena itu marilah sama-sama membaca doa akhir tahun. Walaupun sudah akhir tahunnya tadi sebelum maghrib itu kan, tapi nggak ada salahnya kalau kita baca sekarang. Dan nanti sudah baca doa akhir tahun, kita baca doa awal tahun. Saya baca, jamaah tirukan saja ya. Jamaah ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halimna alayya ba'da kudratika ala uqubati wa da'autani ila taubati minhu ba'da jur'ati ala maksiatika fa inni astaghfiruka faghfirli wa ma amiltu fiha mimma tardahu wa wa'attani alaihi thawaba fa as'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalahu minni wala taqta rajai minka ya karim wa sallallahu
ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu doa akhir tahun ya. Sekarang doa awal tahun. Jamaah tirukan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul al-qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa judikal mu'awwal wa hadha amun jadid qad akbal nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhin nafsi al ammarati bisu wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Itu doa awal tahun. Alhamdulillah kita telah baca doa akhir tahun dan awal tahun. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit disinggung tentang tahun baru Hijriah. Hijriah asal katanya dari hajaro. Hajaro itu pindah. Pindahnya siapa? Yaitu pindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ada beberapa sahabat supaya hijrah terlebih dahulu. Maaf, Nabi hijrah dulu Nabi ke Taif. Ada kota namanya Taif, kalau bahasa Arabnya Taif. Sekarang masih Taif. Taif itu kota yang ada di Saudi Arabia, seperti di Indonesia, subur, tanaman tumbuh. Kalau di lainnya kan enggak, di Madinah enggak tumbuh, di Mekah enggak tumbuh, ya tumbuh tapi enggak banyak. Tapi kalau di Taif itu seperti di Indonesia sekarang. Dulu Nabi hijrah ke sana diikuti beberapa sahabat. Sampai di sana bukan disambut tapi disambit. Tahu disambit? Apa disambit? Ya ditimpuk, dilemparin pakai batu. Sampai Nabi kena nih mulutnya lemparan batu sampai berdarah. Akhirnya diputuskan kita nggak terus di sini, pulang yuk, pulang. Satu pun nggak ada yang beriman pada Nabi saat itu di Taif. Pulang. Sampai di pertengahan jalan istirahat di pinggir kebun. Ada kebun kurma, ada kebun yang lain lah, pokoknya buahnya bisa dimakan. Istirahat. Ketika istirahat, pegawai kebunnya, tukang kebunnya begitu ya, melihat di pinggir jalan tuh ada orang lagi istirahat. Didatengin sambil bawa buah. Ditanya, dari mana Pak? Dari Taif. Mau kemana? Mau pulang ke Mekah. Oh asli Mekah? Iya Mekah. Ini saya kasih buah Pak, biar dimakan gitu, biar dimakan. Terima kasih ya, terima kasih. Diambil sama Nabi dan sahabatnya. Jadi tidak makan, dimakan. Sebelum makan Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, dimakan. Tukang kebunnya kaget, loh apa-apaan nih? Orang mau makan kok baca
kalimat itu saya baru tahu, baru dengar apa itu gitu. Terus akhirnya ditanya, Bapak itu siapa? Dan dari mana? Saya dari Mekah, mau hijrah pindah ke Taif. Tapi di sana bukan disambut tapi disambit. Ini sampai berdarah. Jadi Bapak itu siapa? Saya itu Nabi. Oh, Nabi? Iya. Namanya siapa? Muhammad. Saya Nabi Muhammad SAW. Membawa agama ya Pak? Iya, membawa agama. Agama apa? Islam. Saat itu langsung tukang kebun itu bersyahadat. Tolong saya ajarin untuk masuk Islam bagaimana? Akhirnya diajarin baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca syahadat. Dia yang masuk Islam. Tadi di sana di Taif disambit. Sudah masuk Islam. Alhamdulillah. Sebelum sampai di kebun itu sambil jalan, malaikat penjaga gunung menjemput Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi, iya. Saya malaikat penjaga gunung. Iya, ada apa? Saya, kalau engkau tugaskan apa saja saya ikutin. Maksudnya, kalau Nabi nyuruh saya cabut itu gunung, saya cabut untuk saya lemparkan ke penduduk Taif biar mati semua. Diizinkan enggak? Tuh bilang begitu. Diizinkan enggak? Oh, enggak, jangan. Nanti kalau dilempar itu gunung dicabut, dilempar ke sana, penduduk Taif mati semua, enggak ada yang diharap masuk Islam nanti. Udah habis gitu. Jangan. Jadi bagaimana? Nabi cuma berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaum saya ini karena mereka itu tidak tahu. Mereka enggak tahu saya Nabi. Maka saya disambit gitu ya. Mereka itu tidak tahu bahwa saya Nabi, saya Rasul. Maka saya dianiaya begini. Ya Allah, tunjukilah. Kalau enggak dia yang masuk Islam, anaknya. Kalau anaknya enggak, cucunya. Mudah-mudahan keturunannya banyak yang masuk Islam. Begitu. Akhirnya benar. Nabi pulang ke Mekah. Dan akhirnya doa Nabi memang manjur. Itu dikabul oleh Allah. Penduduk Taif akhirnya pada masuk Islam. Begitu tuh. Begitu ya. Jadi nggak putus asa Nabi. Jadi Nabi itu punya harapan, walaupun yang saya hadapi nggak masuk Islam, mudah-mudahan anak cucunya masuk Islam. Sudah itu Nabi pulang ke Mekah. Setelah pulang ke Mekah, Nabi itu cuma kasihan dengan pengikutnya, terutama yang lemah fisiknya, lemah ekonominya, ditindas oleh orang kafir, dianiaya. Maka Nabi nyuruh sahabatnya pada hijrah kemana? Ke Habasyah. Kalau sekarang Ethiopia. Ayo kamu pada hijrah ke sana ya, biar selamat agama kamu. Setelah hijrah beberapa sahabat, ada laki ada perempuan di sana. Ternyata di sana juga tidak dapat sambutan yang baik. Akhirnya pulang. Setelah pulang, selang beberapa tahun, akhirnya Nabi memutuskan, sekarang kita hijrah saja ke Madinah. Dulu namanya Yathrib. Ayo kita pindah ke Madinah. Berangkatlah gitu. Berangkat, ada yang berombongan berangkat. Ada yang sendiri seperti sahabat Umar itu sendiri tuh. Ayo berangkat, nanti saya nyusul gitu. Kenapa berombongan? Takut diganggu oleh orang kafir. Jadi berangkatnya berombongan. Kalau sahabat Umar sendirian, bahkan dia nantang, saya Umar mau hijrah ke Madinah. Siapa yang mau mengganggu saya? Ayo berhadapan dengan saya. Akhirnya nggak ada yang berani mengganggu Umar bin Khattab berangkat hijrah. Berangkatlah sana. Dan Nabi belum berangkat, belum. Nabi mau berangkat juga. Cuma nunggu aba-aba perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi satu saat sudah dapat aba-aba dari Allah. Nabi, berangkatlah nanti malam. Baik Nabi, baik Allah, saya mau berangkat.
Akhirnya Nabi itu mengunjungi, mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, yaitu mertuanya. Ayo nanti malam kita berangkat hijrah. Baik. Yang tunggu rumah siapa nanti? Ditanya. Yang tunggu rumah nanti Ali bin Abi Thalib. Sudah dibilangin? Belum, nanti saya bilang. Akhirnya benar. Ali bin Abi Thalib dibilangin. Ali, nanti malam saya mau hijrah ke Madinah. Kamu tunggu rumah ya. Baik Nabi. Tapi hati-hati Ali, tebusannya nyawa kamu, sebab banyak orang kafir lagi mengintai kita. Nanti barangkali kamu lagi tunggu rumah, terus dimasukin rumah oleh orang kafir, kamu dibunuh bagaimana? Sahabat Ali bagaimana? Nabi, Ali mati nggak jadi masalah. Yang penting Nabi sehat, Nabi selamat sampai Madinah. Begitu. Ali mati dibunuh oleh orang kafir, nggak jadi masalah. Yang penting Islam jaya. Begitu. Itu Ali. Tapi Ali dulu. Kalau Ali sekarang bagaimana? Ali sekarang bagaimana ya? Sama hebatnya. Apalagi Ali kebon sirih ya. Asal jangan Ali oncom. Kalau Ali oncom ya nggak begitu. Oh begitu Ali? Iya. Akhirnya benar, sebelum maghrib misalnya malam ini mau berangkat, Ali udah datang. Berangkat jam berapa Nabi nanti? Ya nunggu aba-aba dari Allah nanti. Kalau sudah dikasih aba-aba dari Allah, saya berangkat. Kamu tunggu di sini ya, baik. Saya nggak takut. Akhirnya sudah agak malam. Orang kafir benar sudah mengepung rumah Nabi. Sudah mengepung. Ada yang batuk-batuk biar kelihatan, biar kedengaran. Itu kan, biar kedengaran. Ada yang pedangnya diadu dengan pedang. Kan suaranya kedengaran kan? Biar Nabi ngeper. Biar Nabi takut. Nabi nggak takut. Kata sahabat Ali, kapan Nabi mau jalan? Nanti. Belum ada aba-aba dari Allah. Kalau sudah ada aba-aba dari Allah, saya berangkat. Oh baik. Benar. Udah tengah malam baru ada aba-aba dari Allah. Nabi berangkat. Selamat kamu. Baik. Dicolek Ali. Ali, saya sudah ada aba-aba dari Allah. Saya ditugas berangkat sekarang. Ya mudah-mudahan selamat. Kamu tidur di tempat tidur saya. Berselimut dengan selimut saya. Silakan ya. Mudah-mudahan selamat semuanya. Baik. Nabi berangkat. Dibuka itu pintu. Sebelum dibuka itu pintu, Nabi Muhammad disuruh ngambil segenggam pasir. Ambil segenggam pasir Nabi. Baca wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tiup. Akhirnya ditiup. Sudah ditiup apa Nabi? Taburkan ke orang-orang kafir. Buka pintu ditabur. Ketiduran semua tuh. Tidur semua tuh. Itu yang niup Nabi Muhammad. Kalau yang niup Ahmad nggak tahu jadi apa. Ya Allah. Terus akhirnya benar ketiduran semua. Satu pun nggak ada yang bangun. Nabi berangkat. Sebelum berangkat dilihat dulu kayak apa orangnya sih. Subhanallah, gede tinggi, pedangnya ada di sampingnya. Ya Allah. Akhirnya berangkat ke rumah Abu Bakar. Setelah berangkat ke rumah Abu Bakar, ketemu Abu Bakar, ayo kita jalan. Baik, berangkat. Setelah berangkat dengan Abu Bakar, diiringi petunjuk jalan yang mau langsung ke Madinah. Sudah. Nabi itu berangkatnya nggak langsung saat itu nggak langsung ke Madinah, tapi ke Gua Thur. Gua Thur masih daerah Makkah. Nanti barangkali ada kita berangkat haji atau umroh, minta diantar ke Gua Thur. Nggak begitu tinggi. Ya nggak begitu tinggi. Jadi nanti kalau kita sudah di sana ya berdoalah. Oh, ini dulu Nabi waktu berangkat hijrah tinggal di sini di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Begitu. Terus Nabi udah di Gua Thur gitu kan. Ceritanya ganti, yaitu Ali bin Abi Thalib. Begitu Ali lagi enak-enak tidur, orang kafir masuk, didobrak tuh pintu.
Begitu masuk, masih Muhammad katanya tuh. Pedang sudah terhunus. Sudah terhunus. Itu Muhammad. Ayo bunuh. Ya ayo. Cuma ada salah satu orang nyeletuk ngomong, nih, kalau kita membunuh orang nggak ketahuan orangnya, nggak mantep hati kita. Jadi bagaimana? Bangunin dulu, buka selimutnya biar ketahuan. Nanti kalau sudah ketahuan kita bacok, mantap kita. Oh begitu, iya. Kalau masih selimutan begitu nggak mantap kita. Baik, kita bangunin. Ayo bangun, bangun, bangun. Setelah bangun, Ali bangun. Selimut dibuka. Setelah dibuka, loh, kamu Ali tuh. Emang saya Ali itu. Emang saya Ali. Mana Muhammad? Mana tahu saya. Orang saya dari tadi tidur. Nggak tahu benar, ya nggak tahu lah. Udah keluar dari tadi, wah, kecolongan kita, kata orang kafir. Akhirnya orang kafir nggak jadi membunuh Ali. Udah nggak jadi membunuh Ali, akhirnya orang kafir bikin sayembara. Siapa yang bisa membunuh atau membawa Muhammad hidup atau mati ke sini, saya kasih hadiah yang banyak sekali, onta sekian puluh, duit sekian banyaknya. Siapa yang berani? Ada seorang pemuda ganteng, gagah perkasa, gede tinggi. Saya Surokoh namanya. Surokoh. Saya sanggup membawa Muhammad ke sini, baik mati atau hidup. Ayo cari. Baik. Sudah pagi hari dicari. Pinter tuh nyarinya. Naik kuda. Udah naik kuda tuh. Yang dituju memang Gua Sur tuh. Yang dituju Gua Sur. Ki Muhammad nih mungkin nggak jalan terus ke Madinah, mungkin ke Gua Sur ngumpet dulu. Saya cari ke sana. Akhirnya dicari ke sana. Sudah sampai pintunya, Abu Bakar dengan Nabi lagi di dalam gua. Abu Bakar duduk, Nabi tiduran di pangkuan Abu Bakar. Tiduran di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar melihat ada orang cari. Abu Bakar terus ngomong dalam hati, itu orang lagi nyari. Seandainya orang itu menundukkan kepala, ngelihat ke sini, pasti ngelihat kami ini. Waduh, bagaimana ini? Akhirnya Nabi dibangunin. Nabi, iya, ada apa? Ada yang nyari. Ada yang nyari, iya. Bagaimana Nabi? Kalau dia menundukkan kepala, pasti ngelihat kita. Waduh, bahaya. Tapi Nabi berkata, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kami. Kita dilindungi oleh Allah. Abu Bakar langsung tenang. Orang itu tadinya mau masuk, pintu goanya ada laba-laba punya rumah. Tahu rumah laba-laba tahu? Nah, itu satu pun nggak ada yang putus. Rumahnya nggak putus. Padahal ya kayak benang tuh kan. Satu pun nggak ada putus. Kata orang nyari, nggak mungkin Muhammad masuk ke sini. Kalau Muhammad masuk sini, nggak mungkin ada sarang laba-laba di sini. Itu satu. Kedua kalinya di pintu itu ada burung merpati. Burung capati kata orang Bandung. Merpati lagi ngeremin telurnya di situ. Nggak mungkin juga ini ada orang masuk sini. Kalau ada orang masuk sini, burung capati, burung merpati nggak bakalan ngeremin telurnya di sini. Mundur tuh. Coba kita bayangkan. Allah menyelamatkan nyawa seseorang cuma dengan wasilah apa tadi? Sarang laba-laba. Tentukan begitu. Kalau sudah menentukan Allah, udah nggak ada yang bisa merubah kan? Akhirnya selamat. Ini juga pulang si Surokoh. Udah 3 hari 3 malam baru berangkat. Mungkin ada yang bertanya, 3 hari 3 malam di situ makannya bagaimana? Makan dong, diantar. Sama siapa? Sama adiknya Aisyah. Aisyah itu istri Nabi. Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Punya adik perempuan juga. Nganter makanan dari rumah 3 hari 3 malam tuh terus nganter malam makanan. Bagaimana caranya?
makanan itu dibungkus, ditaruh di perut, diikat. Orang sana kan pakai jubah, walaupun perempuan pakai jubah kan, jadi nggak kelihatan ada makanan. Makanya itu perempuan disebut Dzun-Nitaqaini, orang yang punya 2 sabuk. Sabuk pertama untuk nyabukin baju, sabuk kedua untuk nyabukin makanan. Begitu. Lah akhirnya setelah 3 hari 3 malam berangkatlah ke sana, ke Madinah. Sampai di Madinah disambut bagaimana? Tola'al badru alaina. Terus ayyuhal mab'utsu fina muta. Terus enggak apa, pokoknya disambut dengan itu gitu kan. Makanya sering dibaca itu Barzanji, itu dibaca ya, Barzanji dibaca, Simtudiror dibaca, itu bacaannya. Akhirnya selamatlah Nabi sampai Madinah. Sampai di Madinah selamat. Penduduk Madinah udah seneng menyambut kedatangan Nabi, datang seneng. Sudah sampai di sana. Nah, untuk peringatan yang semacam itu tuh, sahabat Umar punya ide. Ini kita jadikan awal tahun hijrah. Kalender dirobah. Akhirnya dirobahlah kalender. Saat hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah itu ditandai dengan tahun baru hijrah dari bulan Muharram. Jadi tahun baru Islam kan bulan Muharram kan pertamanya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12. Itu ketentuan yang semacam itu, ide semacam itu maksud saya adalah ide dari Umar bin Khattab. Nah, sampai sekarang sudah 1445 Hijriah. Begitu kan? Iya. Kita ikut senang, Nabi selamat, Nabi menyiarkan agama Islam. Alhamdulillah agama Islam sampai ke penjuru pelosok dunia, sampai ke kebun sirih masuk itu Islam. Alhamdulillah, iya, alhamdulillah. Oleh karena itu kita tinggal mengikuti apa yang jadi perintah Nabi kita kerjakan, apa yang jadi larangan Nabi kita tinggalkan. Begitu kan? Iya, begitu. Untuk selanjutnya maaf, sekarang tahunnya 1445. Tadi sebelum maghrib 1444. Coba saya tanya, 44 dengan 45 besaran mana? Angkanya besaran mana? Besaran 45, iya kan? Besaran 45. Masya Allah. Nanti ganti lagi 46, ganti lagi 47, ganti lagi 48, dan seterusnya. Maaf. Yang kita renungkan, semakin besar nama tahun, angka tahun dari 44 sampai 45 menjadi 46, 47 dan seterusnya, maaf, semakin dekat umur, semakin dekat ajal kita, semakin dekat kita ke ajal. Begitu, semakin dekat, bukan semakin jauh. Coba nih, seandainya tahun 44 kemarin nih, jatah umur kita tinggal 10 tahun. Sekarang 45. Umur kita tambah atau kurang? Jatah umur kita tambah atau kurang? Kurang. Tinggal berapa? 9. Nanti ganti lagi, tinggal 8. Ganti lagi, tinggal 7. Ganti lagi, akhirnya habis. Gitu kan? Iya. Kalau sudah habis tuh jatah umur kita bagaimana? Mata ya mutu maut. Matilah kita. Benar? Mati ya Allah. Kalau sudah mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Merasakan kematian. Ayat ini diulang oleh Allah dalam Al-Quran dalam 3 surat berbeda sampai 3 kali. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita sadar, kita adalah makhluk yang bernyawa, pasti merasakan kematian. Masya Allah. Dalam ayat lain, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum.
Katakanlah, sesungguhnya yang namanya kematian, kamu lari darinya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu tuh. Setiap orang kalau ditanya mau mati, enggak. Apalagi yang kaya raya, duitnya banyak, hartanya banyak, mau mati bang? Enggak, duitnya banyak, gedungnya banyak, istri masih muda lagi, enggak mau. Yang sedang sakit pun ditanya, bang, daripada sakit-sakit begitu mati aja? Enggak, besok kan sembuh. Nah, tuh. Itu namanya lari dari kematian. Saya enggak lari dari kematian, benar. Pernah sakit kepala, pernah beli bodrek, iya, tandanya lari dari kematian. Iya kan? Itu dalam Al-Quran begitu. Sesungguhnya yang namanya kematian, yang kamu lari dari kematian itu, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya yang namanya kematian akan menjemput kamu. Kita dijemput. Saya masih muda, jangan bilang muda. Orang mati itu nggak harus tua. Yang mati muda banyak. Saya segar bugar masih sehat begini, nggak bakalan mati sekarang. Jangan bilang begitu. Orang mati tidak harus sakit dulu. Yang segar bugar mati ada, iya kan? Ada. Nah, anak baru lahir mati ada. Ada orang lagi lari pagi, olahraga pagi biar sehat. Kepleset di depan masjid Cut Nyadin, meninggal. Padahal lagi lari biar sehat, meninggal di situ. Harinya Senin, kok hari Senin? Tahu saya dikabarin soalnya. Iya, itu meninggal. Saya kaget juga dikabarin, bapak ini meninggal. Yang bener aja. Kemarin anaknya pada ngaji dengan saya. Dia ikut dengerin ngaji. Kalau nggak percaya Pak Ustadz, lihat aja lah ke rumahnya. Saya ke rumahnya, bener. Innalillahi, udah meninggal. Padahal lagi lari itu. Nah itu yang namanya kematian begitu. Nah kalau kita sudah mati, udah meninggal, jangan enak-enak ya. Tidak putus hubungan kita nih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diproses, dimasukkan ke kuburan kan, sudah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dimasukkan ke kuburan. Pengantar jenazah ada 3, maaf. Yang 2 akan kembali, yang 1 akan tetap tinggal menjadi teman. Yang 2, yang kembali apa? 1, andai tolan, sanak family. Kalau sudah nganter, pulang. Seorang bapak meninggal, anaknya ngikut semuanya nganter ke kuburan. Sudah selesai prosesnya, pulang. Andai tolannya pulang. Nggak ada yang nunggu di kuburan terus. Apalagi misalnya musimnya musim hujan, nunggu di kuburan malam-malam, wah nggak ada. Kalau di Jakarta terang kuburan seperti karet itu ya. Kalau di kampung kuburan nggak ada yang pakai listrik, iya gelap tuh, begitu tuh. Itu pertama, ada tulan pulang. Kedua, harta kekayaan. Emang ada harta kekayaan ngantar jenazah? Kenapa enggak? Yang meninggal orang kaya, mobilnya berderet. Begitu meninggal, dibawa ke kuburan kan, diantar. Ini mobilnya untuk ngantar semuanya. Selesai proses mengubur itu, pulang. Mobilnya dibawa pulang. Dibawa pulang enggak? Dibawa pulang, apalagi mobil harganya pakai M ya, Masya Allah. Berderet, udah 10 M mungkin tuh. Ya Allah, pulang. Cuma payung Bapak. Payung, tahu payung? Harganya paling 100.000. Hampir ketinggalan di kuburan. Ada yang nyeletuk, payung jangan ketinggalan, sayang-sayang. Cuma payung, bawa pulang tuh, Masya Allah. Itu 2 yang kembali. Yang tidak kembali, 1, amal. Nah amal itu akan menjadi teman si mayat itu tadi. Dan ketahuilah, amal itu ada 2 macam, amal baik dan amal buruk. Amal baik akan menolong jenazah itu, selamat akhirnya. Kalau amal buruk bukan menolong, tapi akan memudahkan mungkar nakir, ngemplang orang itu. Masya Allah. Itu amal. Oleh karena itu kita hati-hati. Amal kita kira-kira apa yang akan kita bawa? Amal baikkah? Atau amal burukkah? Masya Allah. Mari kita bersama-sama untuk mencari amal baik, biar kita mati husnul khotimah. Begitu kan? Iya, kita mati husnul khotimah. Insya Allah mati husnul khotimah. Dan kalau mati husnul khotimah itu mati yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mati su'ul khotimah. Kalau mati su'ul khotimah adalah mati yang buruk, mati yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi pelajaran kitab pada malam hari ini tidak dibaca, cuma sambutan dengan datangnya tahun baru Hijriah ini. Mudah-mudahan tahun berikutnya, tahun 45 sampai terusnya, amal kita lebih bagus daripada tahun sebelumnya.
dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa alil adhar wa sahbil ahyar adadana min al-ifdari. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir.